Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube GKPO Halim Perdanakusuma dalam program pelayanan renungan harian. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas, baiklah kita mendengarkan terlebih dahulu renungan firman Tuhan dan bersaat teduh di hadapannya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai dengan saat ini. Engkau memberikan kecukupan bagi kami, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat yang bahkan tiada kami duga. Sungguh Tuhan menganugerahkannya. Bapa di sorga, kami rindu dan haus akan firman-Mu, karenanya berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Zakaria 8 ayat 16-17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan dari Zakaria 8 ayat 16-17 ini kita merenungkannya dengan tema panggilan untuk hidup benar. Sekali lagi Bapak Ibu, panggilan untuk hidup benar. Ini cukup menarik dan sekaligus menantang kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya untuk hidup benar. Dari satu sisi bahwa Allah mengangkat kita, memberikan anugerah keselamatan kepada kita, memanggil kita bukan saja untuk menjadi utusannya, tapi melalui ini, ya, salah satu hal yang juga menjadi tujuan panggilan kita ialah tentu untuk hidup benar. Dan ternyata banyak anak-anak Tuhan yang kebalikannya, alias tidak hidup benar, masih kita dengar, masih kita rasakan. Bahkan para majelis masih melayani orang-orang yang tidak hidup benar. Nah, ini saudara-saudara, enak atau tidak akan firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa kita harus menerimanya, bahkan mempedomaninya. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Dikatakan inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bacaan kita tadi Zakaria 8 ayat 1-17. Karena waktu tentu saya tidak membaca semuanya, makanya hanya ayat 16 dan 17. Pada dasarnya melalui bacaan ini Zakaria 8 ayat 1-17 berisi tentang janji pemulihan, perdamaian, dan berkat Tuhan bagi umatnya setelah masa pembuangan. Menekankan perlunya umat Israel dan tentu orang percaya pada masa kini untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan saling mendukung. Sekali lagi bahwa ini penekanan kepada umat Israel, dan tentu tidak hanya terbatas bagi mereka, bagi kita juga, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini. Untuk apa? Sekali lagi, untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan saling mendukung. Karena Tuhan akan kembali ke Yerusalem dan menjadikan umatnya, ya, Israel, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau di zaman Nabi Zakaria menerima pesan bahwa Tuhan akan kembali ke Yerusalem dan menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa lain, tentu umat Tuhan pada masa kini, khususnya kita di Indonesia, tepat pada Natal Kristus tahun 2025 ini, melalui PGI KWI memberikan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tentu Allah hadir menyelamatkan keluarga kita masing-masing untuk Dia pakai menjadi saluran berkat-Nya bagi bangsa-bangsa di bumi. Dan tidak ada pilihan lain untuk dapat memenuhi panggilan itu atau kriteria itu, ya, panggilan bergengsi itu, ya kita harus hidup benar terlebih dahulu.
Maka melalui bacaan Zakharia 8 ayat 16 sampai 17 ini, setidaknya Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal untuk kita jadikan sebagai pedoman penuntun dalam langkah hidup kita. Karena kalau enggak, maka kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang dipanggil dan hidupnya benar. Kita akan salah selalu. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui renungan ini mau mengajak kita, dan saya secara pribadi mengajak kita, marilah kita pedomani pesan firman Tuhan melalui bacaan ini. Ada 4 hal yang menjadi perhatian serius bagi kita. Pertama, berkata benar. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, kapan terakhir berbuat bohong, berkata bohong? Pasti kita masing-masing, entah dengan alasan demi kebaikan bla bla bla, saya tidak tahu. Tapi pastinya kita di waktu-waktu yang lalu pernah berkata tidak benar. Dan melalui bacaan ini kita diminta untuk hidup, saya ulang, untuk berkata benar satu sama lain. Yang kedua, untuk menegakkan hukum yang benar. Jangan malah kita yang memprovokasi, ya, menawar-nawar, menimbang-nimbang, dan mengambil keputusan yang salah demi kepentingan pribadi, kelompok. Ya. Di sini kita diminta untuk menegakkan hukum yang benar. Benar untuk kalangan, untuk semua kalangan. Mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa. Bahkan terhadap ciptaan lainnya. Alam, semesta ini. Ya, hutan kita dan segala macam. Yang ketiga, jangan merancang kejahatan dalam hati. Jadi ini berat saudara-saudara. Jangan merancang kejahatan dalam hati. Ya bagaimana tidak muncul kejahatan dalam hati, bahkan ingin balas dendam ketika kita dikhianati, dimaki, dihina. Manusiawi. Namun demikian, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita supaya kita dapat hidup benar dalam panggilan kita kepadanya. Maka poin yang ketiga tadi, jangan merancang kejahatan dalam hati. Sesakit, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan pernah kita merancang kejahatan. Biar itu ranahnya Tuhan saja. Yang keempat, yang terakhir, janganlah mencintai sumpah palsu. Saudara-saudara kira-kira masih bersumpah palsu, masih berbohong, masih menipu dan turunan-turunannya, kawan-kawannya terkait sumpah palsu ini? Mari hindari Bapak Ibu. Jika waktu-waktu yang lalu mungkin sempat kita melakukan itu, maka dari sekarang, hari ini, jangan pernah lagi bersumpah palsu. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Karena lebih dari itu berasal dari si setan. Jadi marilah kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul memenuhi panggilannya dengan cara hidup secara benar. Saya yakin apabila kita pedomani 4 hal yang ditekankan oleh Tuhan itu bagi kita, pasti kita akan mengalami kasih sayangnya dalam hidup kita. Amin. Dia akan menyayangi kita dan menolong dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu sekali lagi, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memanggil kita untuk hidup benar, yaitu berkata benar, menegakkan hukum yang benar, tidak malah memperjualbelikannya. Jangan merancang kejahatan dalam hati dan janganlah mencintai sumpah palsu. Ini penting Bapak Ibu. Ini adalah ukuran apakah saya dan saudara benar di hadapan Tuhan dalam memenuhi panggilannya. Dia yang tahu, kita hanya melakukan dengan sungguh-sungguh atau penuh dengan kepura-puraan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita, dapat menuntun hingga kita dapat sampai pada tujuan Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila itu sungguh menjadi rema dalam hati kami dan sungguh kami mempedomaninya, melakukannya dalam setiap langkah hidup kami.
lindungi dan sertailah, dan berkatilah, buatlah berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami di hari ini. Biarlah di sana kami melihat kuasa, bahkan berkat Tuhan yang istimewa, sungguh boleh kami terima di dalam dan melalui kegiatan kami, aktivitas kami. Yang sakit, berbeban berat, kami memohon Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah dan mengangkat setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga sungguh merasakan kelegaan dan boleh bersuka cita, terlebih di dalam menyambut Natal Kristus yang akan kami rayakan di tahun ini. Tuhan berkatilah, biarlah kami boleh ada selalu di dalam tuntunan-Mu. Ini doa syukur kami kepadamu Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.